Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang perancangan tata letak alat bantu. Dengan saya Muhammad Diki Wahyudi dan rekan saya. Nama saya Dede Irfan. Nama saya Baik, pendahuluan. Definisi tata letak fasilitas adalah pengaturan fasilitas produksi guna menunjang proses produksi. Tata letak secara umum ditinjau dari sudut pandang produksi adalah susunan fasilitas produksi untuk memproduksi efisien pada suatu produksi menurut Purnomo 2004. Tujuan perancangan tata letak fasilitas yaitu untuk menentukan bagaimana koordinasi dari setiap fasilitas produksi diatur sedemikian rupa sehingga mampu menunjang upaya pencapaian efisiensi dan efektivitas operasi kegiatan produksi. Perumusan masalah yaitu A. Operation Process Chart atau APC, B. Multi Production Process Chart atau MPPC, yang C. Routing Sheet, D. Membuat From to Chart, E. Inflow Outflow, F. Tabel skala prioritas atau TSP, G. Menghitung ongkos material handling atau AMH, H. Membuat ARC, I. Membuat ARD dan AAD, J. Membuat template. Tujuan pembahasan dari presentasi ini dapat mengetahui dan memahami TSP, dapat mengetahui dan memahami inflow, outflow, dapat mengetahui dan memahami urutan proses OPC, MPC, dapat mengetahui dan memahami routing sheet, dapat mengetahui dan memahami luas rantai produksi, dapat mengetahui dan memahami from to chart, dapat mengetahui dan memahami menghitung ongkos material handling, dapat mengetahui dan memahami ARC, dapat mengetahui dan memahami ARD dan AAD, dan yang terakhir dapat mengetahui dan memahami template. Yang pertama OPC. OPC merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan sejak dari awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun sebagai komponen, dan juga membuat informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Jadi dalam suatu operasional proses chart atau OPC, yang dicatat hanyalah kegiatan-kegiatan operasi dan pemeriksaan saja. Kadang-kadang pada akhir proses dicatat tentang penyimpanan. Prinsip-prinsip pembuatan OPC. Proses pembuatan OPC baik tentunya harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembuatannya. Adapun prinsip-prinsip dalam pembuatan OPC adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada baris paling atas, pada bagian kepala, ditulis dengan jelas jenis peta, yaitu operasional proses chart atau OPC, yang diikuti oleh identifikasi lain seperti nama produk, nama pembuat OPC, tanggal dipetakan, apakah itu memetakan keadaan sekarang atau yang diusulkan, dan nomor peta. Yang kedua, material yang akan diproses dinyatakan tepat di atas garis horizontal yang sesuai, yang menunjukkan ke dalam urutan-urutan tempat material tersebut diproses. Yang ketiga, lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal dari atas ke bawah sampai dengan urutan prosesnya. Yang keempat, penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan urutannya. Yang kelima, penomoran terhadap suatu kegiatan pemeriksaan diberikan secara tersendiri dan prinsip sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi. Yang MPPC akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya MPPC suatu diagram yang menunjukkan urutan untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. Peta MPPC juga dapat berguna sebagai gambaran umum yang berkaitan dengan langkah-langkah
pengerjaan dari setiap produk yang ada pada waktu proses tertentu sehingga diperoleh informasi tentang kesamaan proses dari setiap produk dengan lainnya. Berdasarkan MPPC juga dapat diketahui aliran balik yang disebut backtracking dan pola aliran yang tidak sesuai dengan urutan proses. Selanjutnya ada runting sheet. Pengurutan produksi runting sheet, tabulasi langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian perlu dari hal-hal yang berkaitan. Pengurutan produksi menjadi tulang punggung kegiatan produksi yang merupakan pengumpulan kembali semua data yang dikembangkan oleh rekayasawan, proses, dan alat komunikasi pokok antara rekayasawan, produk, dan orang produksi. Runting sheet ini sering disebut juga dengan lembar proses atau lembar operasi. Selanjutnya ada luas lantai produksi. Luas lantai produksi digunakan untuk mengetahui luas lahan yang akan digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas dan perusahaan yang akan didirikan. Perhitungan luas lantai produksi dimulai dari luas kebutuhan lahan sampai perkantoran dengan memperhatikan segala fasilitas pendukungnya. Dalam melakukan suatu perencanaan tata letak fasilitas dan pemindahan bahan, dibutuhkan beberapa kebutuhan luas lantai untuk kegiatan produksi pabrik yang akan didirikan, serta fasilitas pendukung lainnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang terakhir, saya akan membahas tentang